Ini dia makeup yang paling sering aku pakai di 2021. Hai YouTube friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Nadia Akila. Aku tahu ini udah telat banget buat bikin Best of Beauty 2021 karena bulan lalu aku nggak sempat, tapi ternyata sampai sekarang masih ada yang request dan masih ada yang mau nonton. Jadi ya udah, aku sortir produk ini dari produk yang paling sering aku pakai. Jadi mungkin ada produk lain yang lebih bagus kualitasnya tapi nggak masuk karena ya nggak terlalu kepake gitu. Mungkin coveragenya terlalu full, jadi untuk sehari-hari tuh kurang cocok. Akhirnya yang kepake yang light coverage. Kategori pertama adalah primer. Sama seperti tahun-tahun kemarin, aku jarang pakai primer, cuman ada beberapa yang aku suka banget. Pertama ada Lux Crime Mattifying Primer. Nah, ini tuh kenapa aku suka, dia ngeblurin kulit jadi kelihatan lebih mulus, pori-pori jadi lebih halus, dan dia mattifying juga, jadi bikin makeupnya lebih tahan lama dan lebih matte sepanjang hari. Aku udah pernah bikin first impressionnya, kalau kalian mau nonton aku bakalan taruh videonya di bawah. Kalau tadi mattifying, kalau yang ini malah hydrating. Ini adalah Mother of Pearl Anti-Cakey Lock and Smooth Gripping Primer. Yang aku suka, dia itu lengket, jadi makeup bener-bener nempel ke primernya. Aku juga udah pernah bikin reviewnya, aku bakalan taruh juga videonya di description box di bawah. Intinya dia bikin makeup lebih nempel, lebih tahan lama, dan bikin lebih flawless juga. Yang ketiga sekaligus terakhir, nah ini juga sering warawiri di YouTube aku tahun kemarin ya. Ini adalah Studio Tropic Balance Priming Water. Yang ini untuk oily dan acne prone skin. Jadi dia emang lumayan bikin matte juga, tapi kalau mau maksimal dikombinasiin lagi sama primer yang matte kayak Lux Crime tadi, dan juga pakai setting spraynya yang Dream Setter. Next harusnya ada foundation, tapi aku tuh jarang banget pakai foundation di tahun 2021. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya aku nyaman pakai light to medium coverage, jadi lebih seringnya pakai cushion. So aku nggak punya foundation hari ini, tapi aku punya cushionnya Something. Ini yang copy paste. Soalnya menurut aku dia paling nyatu ke kulit, walaupun coveragenya itu medium buildable. Mungkin ada yang coveragenya lebih tinggi di luar sana yang lebih matte, lebih tahan lama, tapi aku tetap jatuh cintanya sama Something. Coveragenya kan medium ya, tapi rasanya ringan banget. Teksturnya tuh bener-bener ringan dan natural gitu loh, kesannya kayak emang kulit kita yang mulus dari sananya. Lanjut ke concealer. Di awal sampai tengah tahun aku hampir selalu pakai concealernya SK. Ini nih kenapa aku jadi males pakai foundation, karena ini aja udah bisa menutupi blemishes aku, dark circle aku, dan aku nggak perlu pakai di seluruh wajah aku gitu loh, bisa di spot-spot aja kan. Dengan coveragenya yang full, creasing di under eye-nya itu minim, jadi aku suka banget. Padahal teksturnya itu kan lumayan creamy ya dia, tapi di under eye itu nggak cakey, terus creasingnya juga minim banget. Emang bawah mata aku itu ada garis-garis halusnya, jadi semua concealer yang aku pakai pasti ada creasingnya, tapi dia nggak terlalu creasing gitu loh. Apalagi kalau dibandingin dengan concealer lain yang full coverage, karena biasanya semakin full coverage semakin rawan creasing. Lalu Mother of Pearl juga ngeluarin concealer yang full coverage, jadi aku berpindah nih, akhirnya lebih sering pakai dia. Sebenarnya bukan berarti SK nggak bagus, cuman karena ini waktu itu baru kali ya, jadi lebih hype, lebih excited pakainya. Ini tuh teksturnya juga creamy, jadi dia cair liquid tapi creamy gitu loh, bukan yang cair banget teksturnya. Makanya dia full coverage juga. Ini juga sama, nggak cakey, creasingnya minim. Aku juga ada reviewnya, aku bakal taruh juga linknya di description box. Ini tuh salah satu concealer yang full coverage tapi minim creasing dan tahan lama. Ada satu honorable mention karena ini tuh baru banget, launchingnya itu di akhir tahun, Something Wake Me Up HD Blur Full Coverage Concealer. Tapi semenjak aku pakai sampai hari ini, aku selalu pakai ini. Walaupun full coverage tapi rasanya ringan banget. Sampai pas aku cobain pertama kali ya, aku tuh kan sambil aku swipe gitu di bawah mata, ini mah teksturnya cair, bukan yang ke agak-agak creamy gitu, palingan medium coverage nih gitu kan. Terus pas aku blend, loh kok full coverage gitu loh, jadi aku kaget sendiri. Minim creasing, nggak cakey sama sekali. Ini aku lagi pakai juga, aku suka banget sih sama si Wake Me Up ini. Cuman nggak bisa aku bilang favorit aku di 2021 karena itu aku baru cobain juga di akhir tahun kan. Oh iya, Something ini juga sama kayak Mother of Pearl, dia ada sponge-nya di atas. Tapi aku jujur lebih suka si Something karena dia tuh empuk, lebih enak buat ngeblend. Dibandingkan ini tuh dia agak keras gitu, bukan agak sih, dia memang lebih padat.
dari sekian local brand tadi, akhirnya ada juga yang international brand. Aku masih nggak bisa move on dari MAC Studio Fix Powder Foundation. Aku cinta banget karena aku bisa pakai dia aja, nggak usah pakai concealer atau foundation, udah pede keluar rumah karena dia lumayan banget buat nutupin under eye sama blemishes aku. Jadi kalau dibandingin sama powder-powder lain, aku bisa bilang dia tuh full coverage. Tapi kalau misalnya dibandingin sama foundation, cushion atau concealer, ya masih ada di bawah itu ya. Mattifying, tahan lama juga. Nah tapi dia memang agak sedikit berat karena dia mattifying tadi kali ya. Jadi bukan yang bener-bener nyatu sama kulit, bukan yang healthy skin finish gitu. Kalau press powder versi lokal, aku juga sempet yang setiap hari pakai si Lux Crime Blur and Cover 2-way cake hampir setiap hari karena dia tuh coveragenya lebih di bawah si MAC tadi. Jadi untuk sehari-hari lebih kepake gitu loh. Karena Lux Crime ini tuh finishnya velvet matte. Jadi nggak bener-bener matte kayak si MAC Studio Fix, agak-agak velvet gitu. Kayak kulit kita matte tapi sehat, hydrated gitu loh kelihatannya. Untuk loose powder mungkin kalian udah nebak ya karena aku sering pakai ini di tutorial aku, yaitu Sassy Flawless Miracle Powder. Dia tuh bener-bener bikin kulit aku kelihatan lebih mulus, flawless, halus, nyatu sama kulit. Dia nggak bikin kulit kita kelihatan kering padahal dia bedak gitu. Kontur, nah maaf banget, nget, aku tetap paling sering pakai Kat Von D Shade and Light. Aku udah bosen banget guys, jangankan kalian, aku juga udah bosen banget. Jadi please rekomen ke aku favorit kalian untuk kontur dan bronzer, karena aku juga pengen nyobain yang lain. Ini udah bertahun-tahun aku selalu pakai ini. Kategori selanjutnya blush. Pertama ada Emina Chiclet Blush Stick. Ini ada dua warna, ada yang peach dan yang pink. Yang paling sering aku pakai tuh yang warna peach. Sangat mudah buat di blend, pigmentationnya juga pas untuk daily makeup. Karena kita nggak usah pakai terlalu banyak produk, tinggal di tap-tap dikit, dia tuh hasilnya langsung kayak natural flush gitu loh. Dan dia tuh nggak ngegeser complexion. Ini aku udah pakai bedak foundation, cushion, baru blend blushnya, tapi nggak apa-apa, nggak ngeblok, nggak ngangkat foundation di bawahnya, cushion, lupa mulu sih, gampang banget kan, padahal blendnya di atas makeup loh. Next ada Wardah Color Fit. Ini juga pernah aku bikinin first impression reviewnya, aku bakalan taruh linknya di description box. Aduh, ini tuh bikin kulit dewy healthy finish gitu. Duh, aku suka banget sama finishnya. Warnanya juga cantik-cantik, gampang banget buat di blend. Ini sangat-sangat beginner friendly atau buru-buru friendly, karena selama pakai aku nggak pernah sih ada kelihatan ngeblok gitu ya, atau susah buat di blend atau patchy. Pokoknya ini oke banget juga. Murmer. Buat liquid blush, ini yang paling sering aku pakai dari Rare Beauty. Emang ya harganya tuh lumayan, tapi aku rasa aku nggak bakalan abis pakai ini. Jadi kalau kalian nemu yang ukurannya kecil, mini size-nya gitu, go for it. Karena ini super pigmented. Padahal aku beli warnanya nude pink banget kan, namanya Bliss. Tapi bener-bener satu titik aja tuh udah cukup buat satu pipi. Bahkan kalau yang warnanya bold, satu titik itu buat 2 pipi bisa. Aku padahal udah sering pakai tapi masih suka lupa, masih suka pakainya kebanyakan karena dia sepigmented itu. Nih bener-bener satu titik ya. Nih, ya kan, nggak lebay. Aku tuh nggak lebay, bener-bener satu titik bisa banget satu pipi. Kalau yang Bliss ini warnanya sangat-sangat soft, jadi aku suka banget buat pakai sehari-hari. Atau kalau aku lagi bikin smoky eye, aku nggak mau terlalu banyak warna di pipi karena fokusnya di mata gitu ya, aku bakalan ambil ini. Dia finishnya matte. Sebenarnya Rare Beauty liquid blush ini ada yang matte, ada yang glowy. Kalau yang matte menurut aku finishnya tuh kayak airbrush gitu loh, kayak jadi lebih halus, mulus kulitnya ya kan. Tuh, airbrush deh pokoknya. Nah kalau yang dewy itu bikin kulit kita lebih glowy, kayak apa ya, kayak moisturized from within gitu. Aku juga punya yang dewy, cuman karena warnanya itu lebih ngejreng, jadi nggak terlalu sering kepake dibandingkan yang ini. Tapi kalau finish aku suka dua-duanya sih.
Oh ya, walaupun dia super pigmented, tapi kalian gak usah khawatir, dia sangat-sangat gampang buat di blend. Aku sering banget pakainya kebanyakan karena lupa gitu ya. Tapi tetap aja dia gak akan ngeblok karena di blendnya gampang. Versi lokalnya ada Makeover Hydrate Stay Liquid Tint Blush. Ini tuh super pigmented juga, jadi kalian pakainya tuh setengah pump aja juga udah cukup banget. Ini yang warna nomor 01 Flare. Aku coba blend di sini ya. Tuh, ini tuh setengah pump doang. Ini setengah pump doang. By the way, kalau kuku aku kotor maaf banget karena aku dandannya kan pakai tangan kebanyakan. Jadi ada foundation, ada contour blush. Bener-bener pigmented banget, tapi sama kayak Rare Beauty, dia juga gampang buat di blend, ringan juga, dan dia juga ada sedikit kayak semi dewy finishnya, jadi ya sesuai dengan namanya ya, hydrate stay, jadi kelihatannya tuh kulit kita hydrated gitu. Untuk powder blushnya masih sama, paling sering aku pakai adalah 3CE yang rose beige, warna peach tapi ada pinknya juga, warm dan muted. Aku suka banget warna-warna yang kayak gitu. Dia tuh teksturnya halus banget, walaupun dia powder tapi dia sama sekali nggak kelihatan powdery, nyatu ke kulit, terus mulus, flawless. Untuk highlight, powder highlight tetap si Becca Champagne Pop sama Jaclyn Hill. Setahu aku ini mereka udah discontinue ya. Tolong kasih tahu aku yang mirip-mirip dong warnanya, karena ini tuh warnanya champagne yang bener-bener aku suka. Something kalau nggak salah ngeluarin dan warnanya juga lumayan mirip, jadi mungkin itu bisa jadi dupe-nya. Nanti coba aku lihat ya, aku bandingin. Aku lupa nggak bawa lagi si somethingnya. Ini yang lagi aku pakai sekarang, dia tuh kelihatan banget glowingnya. Jadi bukan yang natural gitu, tapi nggak too much juga. Aku nggak suka yang glitternya kelihatan kasar. Dan untuk lokalnya aku juga suka banget sama Amina Chiclet Highlight Stick ini. Dia tuh finishnya wet look menurut aku. Saking glowingnya kayak basah gitu loh kulit pakai ini. Kalau cream, liquid, atau stick highlight, aku pasti carinya yang wet look. Karena kalau nggak mau wet look ya udah sekalian pakai powder aja, ya nggak sih? Tuh, ini highlightnya tuh halus banget sih shimmernya. Effortless banget blendnya, nggak too much, jadi aku bisa pakai ini untuk sehari-hari. Tapi wet look ya kan, aku suka banget. Oh ya, dan yang paling penting dia warnanya nggak putih, ada kuningnya, ada warmth-nya. Jadi untuk yang kulitnya kuning langsat kayak aku, bagus. Nggak ashy. Finally kita ke area mata. Untuk eyeshadow di tahun 2021 ini aku tuh selalu mainnya di comfort zone. Jadi warna coklat gelap gitu ya, atau nggak yang agak mauve pink gitu, atau gold atau hitam gitu yang paling boldnya. Jadi palet ini selalu ada. Ini sampai lihat dong, beat up banget dia sampai udah nggak kelihatan banget desainnya. Ini adalah Colourpop kolaborasi sama Kathleen Lights, namanya The Zodiac Palette. Dan ini aku nggak bias gara-gara zodiak ya, tapi memang warna-warna yang ada di sini adalah warna-warna yang esensial gitu. Ada warna coklat muda, ada coklat tua, hitam, gold. Dua warna ini sih yang jarang aku pakai, tapi sisanya bener-bener kepake banget. Dan aku ngerasa aku bisa bikin look dari yang simple, yang romantic sampai yang bold smoky eye juga bisa dengan satu palet ini. Untuk liquid eyeliner, aku kembali ke Maybelline Hyper Sharp Liner. Ini tahun 2000 berapa ya? 2018, 2017 tuh aku selalu pakai ini kalau nggak salah ya, 17-18. Terus habis itu aku mencoba-coba eyeliner lain yang bagus-bagus juga, tapi akhirnya balik lagi ke sini karena kayaknya ya menurutku tahun 2021 ini aku balik lagi ke no eyeliner look. Jadi ini kan tipis banget ya, cuma 0,01 mm kalau nggak salah. Jadi aku bisa bikin eyeliner yang kayak antara ada dan tiada gitu. Yang wingnya tipis, terus makin ke dalam makin hilang garisnya, makin ngeblend gitu. Aku suka banget sih sama si Hyper Sharp ini, dan dia warnanya hitam banget juga. No complaint at all sih. Buat di mata aku juga dia nggak bleber. Aku sempat baca review, banyak yang bilang ini bleber, tapi di aku sih enggak. Mungkin karena mata aku juga nggak terlalu oily ya, so I cannot really speak on that. Cuman buat aku no complaint. Mari kita ke alis. Ini juga aku jatuh cinta lagi ke Benefit Precisely My Brow Pencil. Ini emang harganya lumayan ya kalau dibandingin pensil alis aku yang lain, tapi dia tuh formulanya pas banget. Ini aku punya mini size-nya. Aku pakai shade 4,5. Formulanya tuh pas banget karena menurutku dia nggak terlalu lembek tapi nggak terlalu keras.
nggak waxy juga, ukurannya micro. Aku emang lebih suka pensil alis tuh yang micro kayak gini sih, karena bisa gambar serat-serat alis palsu. Kalau lokalnya aku suka banget yang punyanya Second Date, namanya Brow People. Ini malah lebih kecil lagi, lebih tipis lagi. Kayaknya ini yang paling tipis yang pernah aku coba. Emang negatifnya jadi gampang patah, makanya keluarinnya tuh bener-bener sedikit aja, bener-bener ujungnya aja supaya dia nggak gampang patah. Tapi karena dia kecil banget, jadi bikin serat-serat alisnya lebih gampang dan lebih natural hasilnya. Terus menurut aku dia juga formulanya pas banget, emang mirip-mirip sama Benefit itu sih menurut aku. Nggak keras tapi nggak lembek, nggak waxy, nggak lengket, pokoknya nggak lembek tapi nggak keras gitu. Kalau kalian lebih suka bikin alis yang bener-bener on flick, dibingkai baru diisi, aku nggak rekomen banget sih karena emang jadi lebih lama. Bisa tapi lebih lama. Kalau mau bikin yang kayak gitu, aku lebih rekomen yang ini, Creant. Nah, Creant ini juga bagus banget, Ultra Precision Brow Pencil. Aku pernah review di TikTok. Aku juga bakalan taruh linknya di description box di bawah. Sebenarnya dia juga micro, cuma dia nggak sekecil yang Brow People-nya Second Date. Dia kayaknya seukuran si Benefit. Jadi masih bisa kalau kamu mau bingkai dulu baru isi. Kalau ini formulanya agak lebih waxy, cuman jadinya dia lebih tahan lama dan lebih tahan air. Kita move on ke brow mascara. Yang paling sering aku pakai itu dari Luxe Crime. Ini yang ada warnanya, tapi aku lebih suka yang clear sih, karena nggak tahu kenapa menurut aku ya yang clear itu lebih tahan lama dan lebih kayak lebih bikin alis kita berdiri tegak gitu loh dibandingkan yang ada warnanya. Aku suka pakai ini kalau dikombinasiin sama pensil alis karena pigmentasinya dia itu medium. Jadi menurutku paling bagus kalau dikombinasiin lagi sama pensil alis. Aku juga pernah bikin Battle of Brow Mascara. Salah satunya aku ngebahas Luxe Crime ini. Aku cobain, dibasahin, digesek-gesek. Kalian bisa nonton juga videonya. Aku bakal taruh linknya di description box. Yang kedua adalah Wardah Insta Perfect 3D Brow Mascara. Kenapa aku suka dia? Karena dia super pigmented. Awalnya itu yang bikin aku agak-agak nggak suka. Karena kalau aku pakainya kebanyakan jadi numpuk-numpuk dan gak natural gitu loh hasilnya, ngeblok banget. Tapi aku udah tahu caranya, bener-bener harus di wipe excess produknya. Jadi kita nih wipe dulu kayak gini dulu nih, bener-bener sampai minim lah ya produknya yang ada, baru kalian bikin alis. Dan ini aja udah cukup buat aku nggak perlu pakai pensil alis lagi. Alis aku bisa tegak, stay seharian, warnanya juga oke, pigmentasinya maksudnya bikin alis aku kelihatan lebih bervolume, lebih tebel. Pokoknya udah ini aja cukup, gak perlu pakai pensil alis lagi. Sama kayak yang Luxe Crime tadi, aku juga udah bahas lebih lengkapnya di Battle of Brow Mascara aku. Untuk maskara bulu mata yang paling sering aku pakai di tahun ini adalah punyanya Sika ini. Aku juga udah pernah bikin Battle of Local Mascara kan. Sebenarnya yang aku bahas di sana tuh jadi banyak yang sering aku pakai sih, karena kan udah kebeli juga ya, jadi pasti aku habisin. Cuman yang paling sering aku pakai itu kayaknya emang ini sih, ini yang Darling, karena dia tuh memanjangkan, menebalkan, melentikan, tapi nggak too much. Kalau yang makeover, aku juga suka banget pakai yang makeover karena dia drama banget efeknya. Cuman kalau buat sehari-hari menurutku agak PR gitu ya. Nah kalau ini kan dia lentik panjang tapi wearable buat sehari-hari, dan dia tuh nggak ada fibernya kalau nggak salah yang Darling ini ya. Yang ada fibernya tuh Dazzling. Aku kalau untuk sehari-hari nggak terlalu suka pakai fiber karena nggak tahu kenapa suka masuk-masuk ke mata aku. Mungkin mata aku lumayan sensitif kali ya. Jadi ini nyaman banget sih buat dipakai, tapi sayangnya sekarang udah kering. Buat bulu mata palsu, favorit aku yang lagi aku pakai hari ini adalah Loreca Lash Extension Effect yang 11 curl, C-curl 11 mm. Aku juga suka pakai yang 13, tapi itu lebih drama lagi. Jadi kayaknya kalau untuk makeup look yang soft gini lebih bagus yang 11 mm. Aku sering banget pakai di tutorial aku. Dia tuh efeknya emang mengikuti bulu mata extension, makanya dia kayaknya kayak fluffy banget gitu kan. Nih aku zoom bentar. Kayak abis extension kan. Tuh. Aku suka banget sih seri ini, tapi sebenarnya Loreca Lash in general aku emang suka karena bagian tulangnya itu tuh apa sih namanya? Bagian yang nempel ke kelopak mata kita itu loh, dia tuh lentur, jadi bisa ngikutin bentuk mata aku, makanya gampang banget pas ditempel dan jarang copot-copot. Biasanya kalau yang kaku
mata aku kan bulet ya, jadi kalau misalnya dipaksain ngelengkung sedangkan dia kaku tuh setelah beberapa jam suka lepas di bagian ujung-ujungnya, padahal lem bulu matanya udah yang biasa aku pakai. Tapi emang karena kaku jadi susah dibikin stay. Lanjut ke lips ini yang paling banyak aku tidak bisa memilih. Pertama ada banget masanya aku pakai Clea Tinted Lip Serum ini hampir tiap hari. Kalian bayangin ya, aku tuh seseorang yang gak suka banget sama mint. Aku gak suka bau mint, aku gak suka rasanya, aku gak suka sensasi mint pedes-pedes di bibir. Tapi aku bela-belain pakai si Clea ini walaupun dia ada sensasi mintnya, karena aku secinta itu sama efek moisturizingnya. Dan emang finishnya tuh glossy yang natural gitu. Udah, aku kebanyakan ngomong, langsung aja aku pakai ya. Dia tuh bukan gloss kayak lip gloss gitu ya, cuman dewy kayak bibir sehat, hydrated plumpy gitu efeknya. Dia nggak lengket, rasanya tuh ringan di bibir, jadi bukan tipe lip balm yang balmy banget, cuman emang berasa pedes-pedes karena dia ada mintnya. Itu doang sih yang aku nggak suka. Kalau misalnya nih Clea ngeluarin yang nggak ada mintnya, aku borong sih. Ini yang shade Empathy by the way. Dia juga ada oil-oil yang emang bikin bibir kita lebih lembab. Jadi bukan cuman looknya aja kelihatan lebih lembab dan sehat, tapi beneran dia bikin bibir kita lebih lembab dan sehat. Aku lagi suka yang finishnya natural dan ringan sih. That's why aku suka banget juga sama Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink. Ini juga ada reviewnya di channel aku bakalan taruh linknya juga. Ini bener-bener kayak apa ya, ringan banget. Emang coveragenya nggak terlalu nutup ya karena dia ringan banget, tapi aku suka banget sama finishnya. Walaupun ada kata-kata matte di namanya, tapi dia tuh bukan matte sama sekali. Dia ada pantulannya kayak gini, ringan banget, teksturnya cair gitu. Ini tadi warna 01 Energy Shot, aku suka banget. Terus aku juga sering banget pakai Makeover Hydra Stay Smooth Lip Whip. Nah ini teksturnya kayak whip gitu, ringan banget juga, halus. Aku emang lagi suka yang glossy-glossy sih sebenarnya. Cuman kalau lagi mau yang finishnya matte, aku bakal ambil ini karena dia finishnya matte nih, nggak ada pantulan, tapi dia bukan yang matte ngeset kering gitu. Ini dua warna yang paling sering aku pakai. Kadang aku pakai sendiri-sendiri, kadang aku campur juga dua warna ini. Ini Channel 6 yang nude sama C10. Kebalik. C10 sama Channel 6, sorry. Untuk lip tint aku lagi sering banget pakai si Roll Over Reaction Dewdrop Lip and Cheek Stain. Ini yang warna Palm Springs sama Ginger Ale. Aku juga udah pernah bikin reviewnya, jadi aku bakalan taruh linknya di description box. Ini bener-bener lip tint yang ringan, gak bikin kering. Ini yang Palm Springs, dia warnanya tuh coklat agak orange bata gitu. Tuh lip tint tapi dewy, emang lagi hits ya tahun 2021 ini, banyak banget yang ngeluarin lip tint yang finishnya kayak gini. Terakhir setting spray. Nah aku cuman pakai setting spray kalau aku mau pakai masker lama dan makeupan gitu, which is jarang banget. Sekarang aku kalau keluar rumah tuh makeupnya ringan aja gitu loh, jadi nggak nempel-nempel ke masker. Cuman kalau emang mau full makeup tapi harus pakai masker dan lama keluar rumahnya, aku bakalan pakai antara Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray atau yang lebih sering dipakai Studio Tropic Dream Setter. Ini aku punyanya yang glowy. Ya karena aku emang lebih suka yang glowy sih tahun 2021 ini. Mungkin kalian bisa nyadar dari blushnya, cushionnya, lipsnya, highlight, yang wet look. Aku emang suka yang lebih glowy tahun ini, tahun kemarin maksudnya. Karena kulit aku oily, jadi si priming waternya yang balance untuk nahan minyak alami aku, tapi finish akhirnya aku pakai yang glowy. Jadi kulit aku tetap glowy, dewy, tapi bukan minyak gitu. So that's it guys. Tuh udah berapa lama aku ngomong mulu dari tadi. Lega juga, selesai hutang aku satu ke kalian. Semoga gak kepanjangan ya videonya. Hope you guys enjoy this. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Don't be greedy, share your knowledge with everyone, and I'll see you guys on my next video. Bye bye. Mwah.